Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo anak-anak, perkenalkan nama kakak Tisna, kakak yang akan mengajar di ekstrakurikuler Pramuka. Untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan bahas tentang sejarah Pramuka. Silahkan kalian tonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam. Bagaimana kabar adik-adik semua? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kasih jempol. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah gerakan Pramuka. Sejarah gerakan Pramuka tidak lepas dari istilah pandu atau kepanduan. Kepanduan adalah perkumpulan pemuda-pemuda yang bertujuan mendidik anggotanya untuk menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah berani, dan suka menolong sesama makhluk. Organisasi kepanduan di dunia pertama kali didirikan oleh Lord Baden-Powell. Beliau juga disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Organisasi kepanduan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Ya, karena saat itu negara kita memang masih dijajah oleh Belanda. Organisasinya bernama Nederland Indische Padvinder Vereniging, disingkat NIPV. Bangsa kita sangat tertarik dengan organisasi tersebut karena sifatnya universal dan para pemuda juga membutuhkan organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Maka berdirilah organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia seperti JPO, JJP, Napitit, Siap, dan Hizbul Waton. Melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan milik Indonesia, pemerintah Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda untuk menggunakan istilah Padvinder. Oleh karena itu, seorang tokoh kepanduan Indonesia, Kiai Haji Agus Salim, memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia. Sehingga Kiai Haji Agus Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, berdirilah lagi organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia hingga jumlahnya lebih dari 100 organisasi loh adik-adik. Bahkan pernah diselenggarakan Jambore Nasional Kepanduan pertama di Jakarta pada tahun 1955. Tetapi karena banyaknya organisasi kepanduan di Indonesia, pemerintah menyadari hal itu kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya pada tanggal 20 Mei 1961 terbitlah keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Istilah Pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang terinspirasi dari kata Poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun, kata Pramuka diejawantahkan menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Setelah keputusan presiden itu, akhirnya semua organisasi kepanduan di Indonesia melebur menjadi satu wadah, yaitu Gerakan Pramuka. Dan pemerintah melarang adanya organisasi kepanduan lain di Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah pengurus Gerakan Pramuka meliputi Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Salah satunya terpilihlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX
sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama, yang akhirnya atas jasa-jasa beliau kepada kepramukaan di Indonesia, beliau dikukuhkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Puncaknya, pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan pengurus nasional Gerakan Pramuka dengan penganugerahan Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu dilanjutkan dengan defile atau pawai pramuka di depan Presiden dan berkeliling Jakarta untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan Hari Pramuka. Makanya setiap tanggal 14 Agustus seluruh pramuka Indonesia memperingatinya dengan melaksanakan upacara dan kegiatan kepramukaan lainnya. Setelah peristiwa itu, Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Bahkan saat ini pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar sampai perguruan tinggi loh. Bagaimana? Sudah paham kan sejarah Gerakan Pramuka Indonesia? Sampai di sini dulu ya adik-adik materi video kali ini. Jumpa lagi pada video dan materi selanjutnya. Salam Pramuka. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, dari tayangan tadi ada 3 pertanyaan yang akan kakak tanyakan. Kakak harap adik-adik semuanya bisa menjawab di kolom komentar ya. Jangan lupa cantumkan nama lengkap dan kelasnya. Untuk pertanyaan yang pertama, siapakah Bapak Pandu Dunia? Untuk pertanyaan yang kedua, siapa Bapak Pandu Indonesia? Dan pertanyaan yang ketiga, siapakah Bapak Pramuka Indonesia? Silahkan dijawab ya, dijawab di kolom komentar. Oke, sekian pertemuan yang pertama ini. Kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam